Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan materi problematika hukum keluarga. Yang pertama adalah pencatatan perkawinan perwalian. Ya, nah di Indonesia pencatatan perkawinan itu diatur dalam PP nomor 9 tahun 1975 ya, tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Pengaturan mengenai nafkah dalam kompilasi hukum Islam dilihat dalam pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 kompilasi hukum Islam, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya, wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. Suami berhak menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal, kediaman bagi istri, kemudian biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan keluarga, biaya pendidikan bagi anak. Bagaimana dengan hukum kewarisan? Hukum waris Islam atau ilmu faraid adalah ilmu yang diketahui siapa yang berhak mendapatkan ahli waris. Adalah anggota keluarga yang memiliki hak atas harta peninggalan yang meninggal dunia. Siapa saja, yaitu kalau laki-laki yaitu anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ada ayah, ada kakek dari ayahnya, ada saudara kandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, suami, paman, anak dari paman, laki-laki yang memerdekakan budak, Kemudian kalau perempuan, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibunya, kemudian neneknya, kemudian saudari kandungnya, kemudian istrinya dan wanita yang memerdekakan budak, seperti itu. Nah, kemudian penggolongan ahli waris ini juga terdapat 3 golongan ahli waris menurut ajaran Bila Telar, Kemudian di sana ada zul faraid, ada zul korobat, Kemudian pembagian waris juga dibagi menjadi ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang sepertiga, ada yang 2 perbagian dan ada yang 1/6. Jika terjadi perceraian, maka pembagian harta waris lebih sedikit berbeda pengaturannya sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan tentang harta bersama dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 ayat 1 dan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Yang berbeda adalah bagian harta yang menjadi harta bersama. Dalam KUH Perdata semua harta suami dan istri menjadi harta bersama. Itu dalam KUH Perdata. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama pernikahan. Berbeda antara KUH Perdata dengan Undang-Undang Perkawinan. Sekarang bagaimana kalau seandainya terjadi nikah hamil? Dalam artian ada orang yang hamil kemudian mau nikah. Ada beberapa pendapat. Ulama sepakat menikahi wanita yang masih dalam iddah, Artinya perkara batil dan tidak sah. Hendaklah bersabar untuk menunggu sampai iddahnya benar-benar sempurna. Artinya ada sebuah golongan ulama yang menyatakan bahwa wanita yang hamil itu tidak bisa dinikahi sampai dia selesai dia hamil dan minimal sudah 1 kali masa iddah, baru boleh untuk dinikahi, seperti itu. Status anak orang yang lahir di luar pernikahan, anak tersebut tidak berdosa. Pengakuan anak di luar kawin merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan status hukum baru, konstitutif. Implikasinya yaitu status hukum baru ini adalah timbulnya hak waris dan hak keperdataan lainnya. Ini. Nah, jadi kedudukan anak dalam KUH Perdata diberikan menjadi anak yang sah dan anak di luar kawin sesuai dengan pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak-anak yang sah adalah anak-anak yang lahir atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan. Dilahirkan sepanjang perkawinan berarti anak tersebut lahir setelah perkawinan terjadi. Sedangkan anak yang ditumbuhkan di luar perkawinan apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka anak tersebut tidak akan kehilangan statusnya menjadi anak yang sah. Seperti itu. Berapa batas usia perkawinan dan pernikahan dini? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi
19 tahun. Usia kawin perempuan dan laki-laki sama, yaitu 19 tahun. Undang-undang perkawinan tetap mengatur sebuah izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Syaratnya kedua orang tuanya meminta dispensasi ke pengadilan agama. Bagaimana dengan poligami? Ya, sesuai dengan firman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa laki-laki bisa berpoligami, ya. Namun undang-undang perkawinan juga memberikan pengecualian bagi seorang suami, ya, hanya bisa memiliki istri yaitu 4, ya, tidak boleh lebih dari 4. Bagi yang mau berpoligami ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Yang kedua, jumlah istri dibatasi maksimal 4. Kemudian mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Kemudian meniatkan semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang menikahi perempuan yang saling bersaudara, itu tidak bisa. Mampu menjaga kehormatan para istri. Bagaimana problematika waris beda agama dan anak angkat? Kalau itu terjadi, kita bisa melakukan sesuai dengan kompilasi hukum Islam, ya, dengan cara wasiat wajibah. Itu solusinya. Teman-teman sekalian, itulah, ya, salah satu presentasi singkat kita bahwa Islam ini suatu perbuatan yang sangat luar biasa, ya, sakinah mawaddah warahmah. Dalam membina rumah tangga kita harus niat lillahi ta'ala. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.